Om Swastiastu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ruang lingkup pendidikan bahasa Bali, yaitu yang pertama, pengetahuan bahasa Bali, pengetahuan kesusastraan Bali, keterampilan berbahasa Bali, dan apresiasi bahasa Bali. Baik, yang pertama kita akan bahas yaitu adalah pengetahuan bahasa Bali. Pendidikan bahasa Bali merupakan sebuah mata pelajaran yang wajib diberikan untuk seluruh sekolah yang ada di Bali. Karena di Provinsi Bali hampir semuanya menggunakan bahasa Bali. Otomatis dengan diberikannya mata pelajaran bahasa Bali, maka masyarakat akan bisa berbahasa Bali dengan baik dan benar. Selain itu, ada juga beberapa fungsi pendidikan bahasa Bali, yaitu sebagai alat komunikasi. Kita yang hidup di Provinsi Bali yang dominan menggunakan bahasa Bali dalam keseharian, otomatis masyarakat akan menggunakan bahasa Bali sebagai alat berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Selain itu, ada pengajaran bahasa Bali yang berfungsi edukatif, diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya daerah untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa melalui penggunaan anggah-ungguh dalam bahasa Bali. Menerapkan anggah-ungguh bahasa berarti pula menanamkan nilai-nilai sopan santun pada siswa. Pengajaran bahasa Bali yang berfungsi kultural diarahkan untuk menggali dan menanamkan kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai upaya untuk membangun identitas dan menanamkan filter dalam menyeleksi datangnya pengaruh budaya luar. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang pengetahuan kesusastraan Bali. Sastra Bali merupakan salah satu khasanah kesusastraan Nusantara. Seperti kesusastraan umumnya, sastra Bali ada yang diaktualisasikan dalam bentuk lisan dan bentuk tertulis. Menurut kategori periodisasinya, kesusastraan Bali ada yang disebut sastra Bali Purwa dan sastra Bali Anyar. Sastra Bali Purwa maksudnya adalah sastra Bali yang diwarisi secara tradisional dalam bentuk naskah-naskah lama. Sastra Bali Anyar yaitu karya sastra yang diciptakan pada masa masyarakat Bali telah mengalami modernisasi. Ada juga yang menyebut dengan sebutan sastra Bali modern. Sastra Bali sebelum dikenal adanya kertas di Bali umumnya ditulis di atas daun lontar. Karena ditulis di atas daun lontar, buku sastra ini disebut dengan lontar. Memang ada bentuk tertulis lainnya, seperti prasasti dengan menggunakan berbagai media seperti batu dan lempengan tembaga. Namun tidak terdapat karya sastra Bali ditulis di atas bilah bambu, kulit binatang, kayu, kulit kayu. Belakangan setelah dikenal kertas, penulis karya sastra Bali menuliskan karyanya di atas kertas, bahkan sudah banyak diketik. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan berbahasa Bali. Dalam keterampilan berbahasa Bali ada dua, yaitu keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Yang pertama, keterampilan menyimak adalah sebuah kegiatan menangkap bunyi atau yang dibicarakan oleh seseorang, kemudian diserap oleh pikiran dan dicerna, selanjutnya dirubah menjadi bentuk makna untuk dievaluasi lagi. Nah, unsur-unsur keterampilan menyimak. Yang pertama, pembicara. Pembicara adalah orang yang menyampaikan suara atau bacaan. Yang kedua, penyimak. Penyimak adalah orang-orang yang akan menangkap suatu pembicaraan untuk diamati. Yang ketiga, bahan simak. Bahan simak adalah sebuah bahan materi atau sebuah topik pembicaraan yang akan disimak oleh penyimak. Nah, yang selanjutnya adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menggunakan bahasa Bali sangatlah banyak. Contohnya, ada bernyanyi menggunakan bahasa Bali, berpidato menggunakan bahasa Bali, berpuisi menggunakan bahasa Bali, dan masih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya ialah apresiasi sastra Bali. Kesusastraan Bali mempunyai ruang lingkup sangat luas.
baik dari segi bahasa, bentuk dan jenis sastra maupun aksara yang digunakan. Dari segi bentuk dan jenis, kesusastraan Bali meliputi parwa, kekawin, kidung, geguritan, babat, satwa, peribahasa, puisi, cerpen, novel, drama. Dari segi aksara, kesusastraan Bali ditulis dengan menggunakan aksara Bali dan huruf Latin. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.